Menurut aku, kesedihan itu fungsinya di hidup kita itu sangat penting. Karena gak bisa dipungkiri, kesedihan itu menjadi aspek di hidup kita yang paling berpengaruh untuk kita berfungsi menjadi manusia pada umumnya gitu. Dan kesedihan itu merupakan ekspresi pokok, kayak ada 4 ekspresi pokok seperti sedih, senang, bahagia, dan yang lain. Sedih itu sangatlah dekat dan fungsinya yang pertama bisa menjadi motivasi. Kayak kalau misalnya kita udah satu nih kesedihan, mendapatkan momen kesedihan, biasanya kita cenderung buat kayak, oh kedepannya kalau ada kayak gini, gue tahu harus apa. Gue tahu kalau hal kayak gini bisa bikin gue sedih. Melihat kayak gini, berada di posisi ini membuat gue sedih. Jadi gue akan menghindari hal itu. Itu menjadi motivasi adanya sedih dalam hidup kita. Kedua, dengan adanya kesedihan itu mempermudah komunikasi. Kesedihan itu untuk mempermudah kita di interaksi. Karena kalau kita cenderung cuek sama kesedihan, jadinya kita di kehidupan sehari-hari jatuhnya kayak lo kayak nggak punya perasaan ya gitu. Kayak kenapa sih lo kayaknya nggak bisa gitu ngerasain empati ke orang. Biasanya kita jadi ingat kejadian sedih yang pernah kita alami, tapi ada momen dimana kayak gue nggak mau gue inget itu, tapi mau nggak mau ya gue inget gitu tentang hal itu yang pernah terjadi, hal momen yang paling menyedihkan itu membuat kita jadi tahu memori kita dan tahu diri kita lebih baik. Biasanya kalau aku merasa sedih itu, aku berusaha embrace dan nggak mungkin dong aku menghindar, tapi berarti gue harus tuangin ini ke sesuatu. Contohnya, aku baru aja kehilangan anjing aku gitu, dan itu parah banget sih. Kejadiannya itu aku shock berat, gak ada sedikit pun aku kepikiran kalau aku akan kehilangan anjing kesayangan aku yang aku bener-bener segalanya itu ada dia. Jadinya aku sedih banget. Tapi itu parah banget sampai aku tuh kayak denial banget, ini nggak mungkin, dia tuh selalu kuat, sakit apapun dia kuat. Sampai aku kayak ini gue nggak bisa nih kalau nggak ada dia nih, kayaknya gue nggak hidup nih kalau nggak ada si anjing kecil ini. Tapi lama kelamaan aku cara cope apa itu balik lagi ke cara aku pada umumnya, itu aku harus tuangin ke sesuatu gitu. Dan biasanya pelarian yang paling utama ke aku itu adalah musik. Aku mau nggak mau aku harus nulis. Akhirnya aku tuangin ke lagu sampai aku bisa tenang. Ya mungkin nggak mungkin lagunya kelar saat itu juga, tapi aku harus tuangin ini ke sesuatu. Kalau aku nggak tuangin, aku ngerasa kayak nggak bisa, ini gue nggak bisa nih nahan ini sendirian gitu. Dan aku nggak mungkin dong cerita ke semua orang, dan belum tentu orang itu ngerti kan. Jadinya aku kayak ya udah, aku harus tuangin ini ke sesuatu media, dan selalu ya selama ini sebagian besar aku tuangin ke musik. Menurut aku pura-pura bahagia itu timeless. Di saat matahari terbit, udah kita pasang topeng untuk menjadi Gita yang mahasiswi, menjadi Gita yang penyanyi, menjadi Gita seorang teman, menjadi Gita seorang anak gitu. Mungkin dalam malam tadi Gita habis nangis, habis mengutuk diri sendiri, habis kayak benar-benar mungkin bisa menyakiti diri sendiri, bisa aja kan kayak gitu. Tapi di saat pagi, udah semua harus mau nggak mau harus pura-pura bahagia, karena kalau kita menunjukkan kesedihan kita, biasanya ada 3 kenapa orang nggak mau cerita. 1, takut orang nggak ngerti. 2, takut gak didengerin. 3, nggak tahu mau cerita ke siapa. Itu sih yang paling sedih itu menurut aku, nggak tahu mau cerita ke siapa. Di saat kita pura-pura bahagia, kita itu ingin membodohi orang lain, tapi kita nggak bisa bodohin diri sendiri kalau kita tuh sedih. Ya udah, yang penting gue bertahan aja, tapi sebenarnya gue juga nggak tahu gue bertahan buat siapa. Semuanya tuh tentang judgement orang ke cerita kita gitu. Tapi bayangin orang-orang yang gak bisa cerita apapun ke satu orang pun, hanya karena dia takut akan judgement orang, dan dia takut image yang dia bangun runtuh begitu aja saat dia lepas topengnya. Ternyata orang kayak freak banget, kenapa nih orang gitu, gila gitu. Menurut aku itu sesuatu yang sedih banget, dan itu menunjukkan kalau kita tuh sebenarnya kesepian. Kita tuh manusia tuh makhluk yang sangat kesepian, menunggu untuk bertemu orang yang tepat. Itu sih menurut aku. Dengan punyanya banyak teman itu nggak mengukur kebahagiaannya. Aku punya banyak teman yang pasti dia cerita ke aku sama dengan aku cerita ke dia tuh sama-sama banyak gitu. Cuman setelah aku tahu punya teman banyak, itu sebenarnya nggak mengukur kebahagiaan aku. Karena sebenarnya kebahagiaan aku tuh apa sih? Menurut aku kebahagiaan yang abadi itu saat kita berdamai sama diri sendiri. Contohnya gini, kalau aku elaborasikan, di saat kita sama teman-teman, boleh, iya pastilah kita bahagia. Ya namanya juga sama teman-teman.
tapi kita beneran nggak bahagia di situ. Bukan bahagia sama temennya, tapi kita bahagia di situ ada teman-temannya. Jadi tuh teman-teman tuh cuma pelengkap doang. Teman-teman tuh cuma media kita doang untuk mengeluarkan energi kebahagiaan. Tapi sebenarnya kita bahagia nggak di situ? Itu sebenarnya sebuah tohokan ke aku kalau semakin dewasa ya circle semakin dikit. Dan itu aku setuju banget karena yang aku lihat tuh semua orang bisa offer kebahagiaan ke kita gitu. Tapi itu menjamin nggak kebahagiaan? Kayaknya nggak juga. Dan makanya aku bilang kita itu sebenarnya orang kesepian yang menginginkan untuk ditemukan, karena di saat sama orang itulah kita bertemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang kita juga bahagia gitu. Dia menjadikan kita lebih bahagia. Bukan sebenarnya gue gak bahagia, tapi gara-gara lo gue bahagia. Menurut aku gak gitu sih cara mainnya. Kita dulu bahagia, baru ada orang menambah kebahagiaan itu. Dibandingkan dengan ada lo, gue bahagia. Enggak, semuanya itu dari diri kita gitu loh. Dari mindset kita. Dari kita ngelihat ke dunia, kalau gue bahagia gitu. Bukan di saat dunia ngelihat ke kita, makanya kita jadi bahagia gitu sih. Aku pernah dengar ada orang yang lebih tua daripada aku bilang, gitu, lo jangan bikin keputusan kalau lo bahagia. Jangan bikin sesuatu keputusan hidup lo di saat lo lagi senang-senangnya. Itu harus lo hindari. Seiring waktu aku mulai menyadari kalau ada benernya juga ya. Dengan kita senang-senang, kita merasa dunia akan baik-baik aja. Kita merasa tuh udah cukup di situ. Gue yakin nanti kalau gue udah milih keputusan A atau B, nanti juga bakal bahagia-bahagia juga. Tenang aja, kayak nggak bisa permasalahan itu diselesaikan secara senang-senang. Menurut aku, permasalahan apapun, apalagi terutama permasalahan sama diri sendiri ya, sama seperti di Five Stage of Grief, di mana ada penerimaan di situ, ada acceptance yang oke, gue menerima apapun yang terjadi. Sekarang keputusan-keputusan dalam hidup gue akan berbasis dalam tentang memorinya, tentang interaksinya, tentang judgementnya. Kalau misalnya dulu gue kayak gini-gini, mungkin di keputusan ini gue harus lebih banyak pertimbangan A, B, C, D, E, F, G. Apa yang harus gue pertaruhkan, apa yang akan hilang dalam hidup gue kalau gue gak memilih ini. Kayak gitu-gitu sih menurut aku sedih itu harus dirangkul dulu sampai bener-bener udah kelar. Harus bener-bener kayak lu terima kalau lu sedih, udah jangan ditutup-tutupin kalau lu tuh gak sedih gitu. Kayak lu tuh sesedih itu, kayak lu gak perlu berpura-pura, sampai akhirnya ya lo akan menemukan kedamaian kalau oh gue tuh sedih ya. Yang paling terbaik adalah merangkul aja, kayak tadi gak bisa cerita ke orang, takut mereka gak ngerti, takut gak didengerin, gak tau mau cerita ke siapa. Oke, gue akan menerima apa yang terjadi ini pahit banget dan gue gak bisa cerita ke orang, untuk meringankan beban gue, untuk mendapatkan empati setidaknya, untuk merasa ditenangi gitu. Terima aja kalau misalnya gue sedang ini. Jadi kayak aku menyarankan ke orang-orang, menyarankan ke teman-teman aku juga kalau lu harus ngerangkul diri lu sendiri dulu. Mungkin gue bisa bantu lu merangkul diri lu, tapi yang harus diutamakan adalah lu dulu. Lo capable untuk merasakan sedih dan lo nggak apa-apa menjadi vulnerable itu nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa untuk merasa nangis jadi-jadinya, itu nggak apa-apa gitu. Sedih tuh menurut aku kita tuh harus menormalisasikan kalau sedih tuh nggak apa-apa gitu. Terlalu banyak orang yang gak berdamai sama diri, sama kesedihannya itu, sampai semua tuh di dirinya sendiri gitu loh. Semua tuh didekap dalam dirinya gitu. Untuk meng-acknowledge sedih itu tuh penting banget gitu. Di Berlaga Bahagia, aku bener-bener itu gak ada benang merah di lagu itu. Di benang merah di lagu itu tuh bener-bener cuman udah, lo sedih, lo pura-pura bahagia. Kayak aku tuh seperti nyindir mereka di lagu aku. Aku tuh kayak tanda kutip aku tuh ngeledek mereka dalam lagu Berlaga Bahagia, kayak lo pura-pura bahagia kan, lo termakan oleh ekspektasi orang dan janji orang-orang ke lo, tapi lo sebenarnya kecewa aja sama diri lo sendiri, dan lo bahkan gak yakin sama diri lo sendiri, gak ada yang lo percaya, sampai lo akhirnya memutuskan untuk berlaga bahagia. Dengan lagu aku berharap, aku pengen bilang kayak, jadi mau kapan untuk melepas topeng lo, untuk stop pura-pura bahagia gitu. Setidaknya dengan lagu itu aku pengen teman-teman yang dengerin itu mulai kayak, oh iya ya gitu. Ternyata feelings gue ini, perasaan gue ini tuh sesuatu yang normal. Boleh kali ya gue mulai untuk buka diri ke orang lain. Mulai gue embrace kesedihan ini, mulai gue peluk diri sendiri buat kayak, oh ya gue bisa kok, gue bisa kok meng-acknowledge
kesedihan ini tanpa harus gue menyakiti diri sendiri, membodohi diri sendiri, dan membodohi orang lain. Dengan harapan, dengan lagu ini bisa karena aku ngerasa bahagia itu menurut aku di saat kita bisa merangkul kesedihan yang paling terdalam, paling mendalam, sampai kayak itu sesuatu yang Anda kira Anda nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata bisa dilakuin, bisa diselesaikan, bisa berdamai dengan hal itu. Kayak aku merasa kalau kita udah merangkul kesedihan itu, bahagia akan tercapai dengan sendirinya. Karena balik lagi ke paling awal tadi, kita udah punya memori, kita udah paham akan interaksinya, kita bisa ngerangkul orang lain di situ, kita udah timbul sesuatu untuk social judgment, untuk kayak mengurangi, kita tahu nih kita nggak bisa segampang itu menilai perasaan orang lain, dan menjadi motivasi untuk kita supaya kayak, oh kalau gue berhadapan ini ke depannya gue nggak bisa, gue pasti akan sakit hati, atau gue akan mengalami kesedihan yang mendalam, gue nggak bisa. Gitu sih menurut aku.